Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hendrika Novita Wasanggai dengan NIM 0509499575. Di sini kita akan bahas dua hal penting dalam logika. Yang pertama tentang macam-macam term. Eh, ada tiga macam term yang saya ambil. Yang pertama term universal atau disebut term umum. Itu merujuk pada istilah pada semua anggota satu kelas atau kategori. Contohnya, setiap manusia, setiap anak, atau seluruh warga negara. Term ini digunakan untuk membuat pernyataan yang berlaku secara umum dan mencakup semua anggota kelas yang dimaksud. Dan yang berikutnya, term partikular atau term khusus. Ini merujuk pada beberapa anggota suatu kelas. Contohnya, beberapa siswa di sekolah pandai dalam matematika. Dalam contoh ini, beberapa siswa adalah term partikular karena merujuk pada sebagian anggota kelas. Yang berikutnya term singular atau biasa disebut dengan term tunggal. Term tunggal ini merujuk pada satu individu atau objek tertentu, bukan kelas atau kategori. Contohnya Jakarta, itu adalah satu kota tertentu. Buku ini itu adalah satu objek tertentu. Istilah ini digunakan untuk membuat pernyataan yang spesifik tentang satu individu atau objek. Dan yang berikut tentang bentuk sesat pikir logical fallacy. Logical fallacy sendiri adalah kesalahan logika dalam penawaran yang dapat membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak meyakinkan. Berikut beberapa contohnya. Saya akan menyebutkan dua atau tiga. Yang pertama tentang ad hominem, menyerang karakter atau kepribadian seseorang daripada argumennya. Yang kedua, strawman, menggambarkan argumen lawan dengan cara yang tidak akurat atau berlebihan. Dan yang berikutnya false dichotomy, yang meyakinkan hanya dua pilihan padahal ada pilihan lain yang mungkin. Dan yang berikut cara menghindari kesalahan logika. Oke, yang pertama dengan memahami definisi dan konsep. Pastikan kita memahami definisi dan konsep yang digunakan dalam argumen. Berikutnya, analisis argumen. Analisis argumen secara kritis dan objektif. Yang berikut, hindari emosi. Jangan biarkan emosi kita mempengaruhi penalaran kita. Yang berikut tentang mempertimbangkan spesifik lain. Contoh, mungkin dengan evaluasi kekuatan argumennya seperti apa. Dan yang berikut jangan membuat asumsi tanpa bukti yang cukup. Dan juga periksa logika argumen kita sendiri dan orang lain. Oke, dengan memahami bentuk-bentuk logical fallacy dan menghindari kesalahan logika, kita dapat meningkatkan kemampuan penalaran dan membuat keputusan yang lebih tepat. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih, sampai bertemu di tugas selanjutnya.